Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Yogi Artono. Di sini saya akan menjelaskan tentang hierarchy search. Hmm. Di sini saya menjelaskan dengan teman saya yaitu Zaki Afenza. Pertama, penjelasan tentang hierarchy search. Hmm, Tentu saja, hierarchy search adalah metode yang digunakan dalam kecerdasan buatan dan ilmu komputer untuk menemukan solusi yang baik atau cukup baik untuk masalah yang kompleks, terutama ketika solusi optimal sulit untuk tidak memungkinkan ditemukan dalam suatu waktu yang wajar. Metode ini digunakan menggunakan heuristik, yaitu aturan atau pedoman yang membantu mempercepat proses pencarian dengan mengarahkan pencarian ke arah yang lebih menjanjikan. Algoritma yang akan dibahas di sini ada Astar dan hill climbing. Pertama, saya akan memberitahu dulu contoh kasus yang akan kita bahas adalah di sini terdapat seorang sales elektronik yang akan berkunjung ke 4 kota, yaitu kota A, B, C, dan D, untuk menghemat anggaran. Ia mencari jarak terdekat dari setiap kota. Dari kota A ke B adalah 10, B ke C adalah 35, dan C ke D adalah 30, dan D ke 20 adalah 2, D ke A adalah 20. Dan untuk A ke C-nya langsung ada 15, dan B ke D adalah 25. Berikutnya, saya akan menjelaskan apa itu ASTAR. ASTAR adalah algoritma pencarian alur yang sangat populer dan efisien. Algoritma ini menggabungkan dua pendekatan, yaitu cost to reach to node. Biaya yang dimaksudkan adalah biaya sebenarnya dari titik awal ke node saat ini. Lalu ada heuristic dalam kurung N yang perkiraan biayanya dari node saat ini ke tujuan. Dengan algoritma STAR menggunakan fungsi evaluasi yang seperti ini untuk menentukan jalur terpendek dengan menggabungkan biaya sebenarnya dan perkiraan biaya lainnya. STAR dapat menemukan jalur optimal dengan lebih cepat dibandingkan dengan algoritma pencarian lainnya. Penerapan dari ASTAR yang ada pada contoh kasus yang kita bahas. Yang pertama itu ada melakukan inisialisasi pada kasus yang akan kita bahas. Yang awal mulanya itu dengan memasukkan kota awalnya atau kota pertama kali permulaan. Misalnya saya menetapkan kota A sebagai awal permulaan, yaitu kota sebagai start, lalu ke dalam open list-nya di dalam G dalam kurung A sama dengan nilainya awalnya masih 0 dan H sama dengan dalam kurung A dengan nilainya yang masih 0 karena belum gerak ke kota lain. Lalu setelah menentukan kota awalan atau startnya, dapat melakukan evaluasi pada kota yang tujuan awalnya, yaitu kota A. Pertama, melakukan hitungan nilai biaya awalnya yang biaya awalnya merupakan 0 dan mengecek kota terdekat atau kota yang dapat diakses dari kota A. Yang dapat diakses ada B, C, dan D. Seperti ini. Lalu setelah menentukannya, mengetahui kota apa saja yang dapat diakses atau dapat dituju, maka langsung ke kota terdekat terlebih dahulu, yaitu kota B dengan biaya paling mudah itu 10, dengan jar awalnya yang merupakan G dalam kurung A. Jar awalnya masih 0 dengan ditambah biaya setelah ke kota B adalah 10 km, maka jarak B ke tujuan A sama dengan 10. Dan jika biaya dari B kembali ke A, maka 10 ditambah 10 sama dengan 20. Begitu juga dengan cara sebelumnya, berapa biaya dari kota A ke C,
kota A ke C ada 15, maka biaya awal yang merupakan 0 ditambah 15 dengan hasil tetap 15. Dan jika dari C kembali ke A, maka menghasilkan 15 tambah 15 adalah 30. Dan juga sama dengan kota D, dengan cara yang sama, dan mendapatkan hasil 20, dan bila kembali ke kota A, mendapatkan nilai hasil 40 km. Setelah mendapatkan nilai-nilai ini, maka tentukan dengan nilai terkecil berapa. Ya, dengan nilai terkecil, maka itu akan menjadikan evaluasi berikut kota berikutnya yang akan dikunjungi. Dari hasil perhitungan, nilai terkecil adalah kota B dengan biaya jarak dari A ke B-nya adalah 10 km. Setelah mengetahui nilai terendahnya ada kota B, maka melakukan evaluasi pada kota B. Dari kota B, menentukan kota-kota apa yang dapat dicapai dari kota B, yaitu kota A, C, dan D. Karena kota A sebelumnya sudah diakses, dan di sini tujuannya adalah mengunjungi seluruh kota dan kembali ke kota A yang merupakan tujuan akhir. Maka kota A tidak perlu dikunjungi kembali sebelum mengunjungi kota lainnya terlebih dahulu. Dengan evaluasi berikutnya yaitu ke kota C, dari biaya sebelumnya adalah 10 dan biaya dari B ke C adalah 35, maka 10 tambah 35 adalah 45. Dan jika dari C kembali ke tujuan A dengan biaya 15, maka biaya yang merupakan sebelumnya 45 ditambah dengan 15 akan menghasilkan biaya total 60. Dan dari jarak kota D, dari B ke D adalah 25, dan menambahkan biaya sebelumnya adalah 10, maka akan menghasilkan 35. Dan jika jarak tujuan dari D ke A adalah 20, maka menambahkan dengan biaya sebelumnya yang didapatkan dari B ke D, maka akan menghasilkan 55. Dengan ini dapat dilihat mana biaya terkecil yang dapat didapatkan. Nilai terkecil yang didapatkan adalah dengan nilai ke kota D. Maka berikutnya ada melakukan evaluasi pada kota D. Melihat kota mana aja yang dapat diakses dari kota D. Dan kota yang dapat diakses dari kota D adalah kota A, B, dan C. Namun permintaannya adalah dengan mengakses ke semuanya. Dan jika langsung kembali ke kota A, maka akan menghasilkan 55 seperti perhitungan sebelumnya. Kota D langsung tujuan ke A. Dan jika namun jika langsung ke kota A, kota C akan terlewatkan. Dan itu tidak memenuhi persyaratan sebelumnya. Maka dengan mengunjungi kota C, yang dengan biayanya adalah 30, 35 tambah 30 ada 65. Dengan bila dari kota C kembali ke tujuan akhir yaitu kota A yang merupakan biaya 15, maka 65 tambah 15 sama dengan 80. Maka biaya terkecil yang didapatkan adalah dari algoritma Astar ini adalah A ke B ke D C dan kembali ke A dengan total nilai terkecil ada 80. Jika tidak menggunakan algoritma itu dan sembarangan melakukan pergerakan, maka akan menghasilkan nilai lebih dari 100. Lanjut ke implementasi berikutnya itu ke penerapan ke pemrograman. Untuk pertama hal yaitu menentukan jarak antar kotanya atau distance. Dengan menentukan jaraknya itu seperti A ke B adalah 10, A ke C adalah 15, dan A ke D adalah 20. Begitu juga dengan selanjutnya. Lalu berikutnya membuat fungsi heuristik menggunakan jarak terpendek ke kota berikutnya yang belum dikunjungi dengan kota berikutnya yang belum dikunjungi. Dengan fungsi dari heuristik
dengan variabel di dalamnya ada city dan remaining cities. Dengan memvalidasi distance atau jaraknya sama dengan distance di dalam kurung city other for dengan logika for loop other in remaining cities. Jika other in distance maka dalam kurung city. Mengembalikan nilai min dalam kurung validasi distance. Jika validasi dan jika tidak, maka nilai validasi menampilkan nilai validasi dan sama dengan 0 atau sama dengan tidak ada jarak valid. Lalu membuat fungsi langsung membuat fungsi dari algoritma Astar. Fungsi algoritma Astar mengandung dua variabel yaitu start dan clients. Menentukan open set dalam kurung kosong dan menggunakan gitu dan melakukan perhitungan resist untuk kota awalnya dengan hapus dalam kurung open set dalam di koma dalam kurung 10 tambah heuristic dalam memanggil fungsi dari heuristic sebelumnya dalam kurung start kota awal city dalam kurung C of C for city in CTS. Jika C tidak sama dengan start, maka 0 start. Dan di dalamnya juga ada variable base cost dengan nilai float if dan ada base path dalam kurung kosong. Menggunakan variabel menggunakan logika for loop dengan open setnya net cost, current path sama dengan epic pops. Dan jika semua kota sudah dikunjungi, maka akan menghitung total biaya yang di next city dalam kurung C for C in remaining cities jika C tidak sama dengan next city maka menampilkan new cost current path ditambah next city dengan mengembalikan nilai base path dan base cost.
Contoh penggunaannya itu dengan variabel city, array city dengan isi array, nilai arraynya ada A, B, C, dan D, dan dengan variabel start, yaitu merupakan awal kotanya adalah menentukan kota awalnya ada yang A, dan memanggil variabel path base cost serta sama dengan memanggil fungsi astar di dalam kurung start dan cities. Maka dengan print untuk menampilkan jalur terbaik dan print untuk menampilkan biaya terbaik dengan memanggil variabel cost base path dan base cost, maka akan menghasilkan nilai yang sesuai dengan perhitungan sebelumnya. Sekian penjelasan saya tentang astar. Berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya Zaki Alfianza tentang hill climbing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zaki Alfianza. Nah, di sini saya akan melanjutkan materi tentang heuristic search. Nah, di sini saya akan melanjutkan tentang algoritma hill climbing. Yang pertama yaitu apa itu algoritma hill climbing. Algoritma hill climbing adalah salah satu algoritma optimisasi yang bertujuan untuk mencari solusi yang terbaik. Nah, tujuan daripada algoritma ini untuk mencari titik dalam ruang pencarian yang memberikan nilai tertinggi ataupun yang terendah sesuai pada masalah yang ingin diselesaikan. Nah, algoritma ini bersifat sangat sederhana, intuitif, namun sangat efektif untuk menyelesaikan beberapa kasus. Di sini saya akan menyelesaikan kasus berupa seorang sales elektronik yang akan berkunjung ke 4 kota, yaitu kota A, B, C, dan D. Nah, untuk menghemat anggaran, ia harus mencari jarak terdekat dari setiap kota. Penerapan yang untuk kasus yang tadi bisa kita lihat di sini. Si sales itu kan berada di kota A. Nah, jika ia menuju ke kota B, dia akan menempuh jarak sekitar 10 km. Dan jika ia pergi ke kota C, dia akan menempuh jarak sekitar 15 km. Jika si sales ingin pergi ke kota D, maka jarak yang dia tempuh itu sekitar 20 km. Nah, kita akan disuruh mencari rute terpendeknya, maka si sales disarankan untuk menuju kota B karena jaraknya hanya 10 km yang merupakan jarak terpendek. Nah, sesampainya si sales di kota B, dia tentu akan mengunjungi kota yang belum dikunjungi, yaitu kota C dan kota D. Nah, jika si sales yang berada di kota B tadi pergi ke kota C, dia akan menempuh jarak sekitar 35 km. Nah, jika si sales yang berada di kota B ingin pergi ke kota D, dia akan menempuh jarak sekitar 25 km. Maka si sales seharusnya memilih jarak yang terdekat yaitu ke kota D. Nah, setelah si sales tadi pergi dari kota B ke kota D, tentu dia akan mengunjungi kota yang belum dia kunjungi, yaitu kota sebelumnya, yaitu kota C. Nah, jarak dari kota D ke kota C itu sekitar 30 km. Nah, dari kota C, dia tentu akan kembali ke titik awal atau ke kota A. Nah, dari kota C ke kota A itu jaraknya sekitar 15 km. Sehingga total jarak yang terpendek atau rute terpendeknya itu si sales itu awalnya mulai dari kota A, kemudian menuju kota B, kemudian menuju kota D, dan kemudian menuju ke kota C, dan kembali ke kota A. Nah, jarak dari kota A ke kota B itu adalah 10 km. Dari kota B ke kota D itu 25 km. Dari kota D ke kota C itu 30 km. Dan jarak dari kota C ke kota A itu 15 km.
sehingga total jarak yang ia lalui itu sebesar 80 kilometer, yang menjadikannya sebagai rute terpendek untuk kembali ke kota A. Nah, di sini saya juga ada membuat beberapa penerapan algoritma hill climbing pada sebuah pemrograman. Bisa dilihat sini terdapat dua fungsi, yaitu ada fungsi untuk menghitung total biaya perjalanan dan ada juga fungsi hill climbing. Dan juga ada beberapa penggunaan daripada algoritma hill climbing ini untuk kasus yang tadi. Hanya segitu yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang mohon dimaaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.